Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, hari ini sedikit berbagi tentang masalah edukasi ya. Teman-teman sekalian, ada hal yang sangat fundamental yang perlu kita bahas hari ini mengenai seputar pendidikan. Pendidikan hari ini memiliki banyak tantangan yang sangat-sangat penting. Kita ketahui bahwa ternyata dunia pendidikan hari ini arahnya itu sangat memprihatinkan, khususnya kalau kita melihat fenomena yang terjadi, generasi muda kita hari ini, terutama dalam perkembangan etika atau attitude, ini merupakan tantangan bagi para pendidik, orang tua, dan tantangan yang sama yang berubah begitu cepat. Oleh karena itu, dunia pendidikan ini memiliki persoalan yang berada pada persimpangan besar. Teknologi berkembang sangat cepat. Kecerdasan buatan, AI, ya. Dan ini menjadi terberat bagi kita semua bahwa pendidikan hari ini dengan teknologi yang begitu cepat, maka di tengah kemudian ini kita justru menghadapi krisis karakter dan spiritual. Memang kita akui, anak-anak kita ini cerdas secara digital, tapi lemah dalam segi empati, sopan santun, tanggung jawab moral, serta berbagai krisis yang dialami oleh anak-anak muda kita di masa yang akan datang. Pendidikan kita ini seakan terjebak antara dua dunia. Dunia digital yang begitu cepat, dunia nilai yang telah terlupakan. Ini isu yang sangat aktual antara AI dan kesenjangan akses. Ini isu yang sangat besar yang tak bisa kita abaikan dalam kesenjangan digital. Sebagian sekolah sudah akrab dengan artificial intelligence, Google Classroom, Learning Management System, dan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis data. Tapi di pelosok masih banyak guru-guru yang berjuang dengan jaringan yang lemah, fasilitas yang terbatas, pembeli kuota, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di pelosok. Inilah realita pendidikan kita. Bukan soal teknologi, tapi juga soal keadilan akses terhadap ilmu. Apakah kemajuan ini hanya milik di kota besar? Bagaimana dengan anak-anak di desa, di pegunungan, di pulau-pulau kecil, dari Sabang sampai Merauke? Nilai spiritual dalam pendidikan. Kita menghadapi krisis spiritual. Pendidikan seringkali hanya diukir dengan akademik, dengan nilai-nilai, dapat A, dapat B, dapat 9, dapat 10. Bukan dari sekedar, bukan dari beberapa anak yang mampu memaknai hidup dan responsibility, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Padahal bangsa kita ini bangsa yang sangat maju, bukan hanya cerdas secara otaknya, tapi jernih juga kolbunya. Disinilah pentingnya pendidikan berbasis nilai lokal dan spiritual Islam. Seperti konsep Papi Jepu yang dibangun oleh para pendahulu kita. Dalam budaya Bugis yang menekankan harmoni, keseimbangan, dan kesadaran akan Sang Pencipta. Ini salah satu solusi nilai Bugis yang kami tawarkan. Dan ini harapan besar di masa yang akan datang. Kita perlu melakukan suatu revolusi pendidikan yang manusiawi. Bukan hanya sekedar interaksi teknologi tanpa juga interaksi nilai. Guru bukan sekedar mengajar, tapi membimbing jiwa.
qalb. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tapi ruang tumbuhnya karakter, akhlak, dan universitas bukan untuk sekedar mencetak sarjana, tapi pencipta perubahan. Mari kita dorong lahirnya model-model pendidikan yang cerdas digital, kuat spiritual, dan berakar pada budaya bangsa. Sahabat, saudara-saudaraku, para guru, para dosen, sahabat-sahabat pendidikan, masa depan bangsa ini ada di ruang kelas kita hari ini. Setiap keputusan yang kita buat, cara kita mendidik, cara kita menilai, cara kita memberi keteladanan akan menentukan seperti apa Indonesia di masa yang akan datang. Mari kita terus berjuang. Pendidikan dengan hati, membimbing dengan nilai, dan memimpin dengan keteladanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.